Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar nih hari ini? Sehat kah? Atau lagi kurang sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sarapan belum tadi sebelum sini? Udah Bu. Sarapan. Nah, hari ini kita membahas tentang bullying. Ada yang tahu nggak bullying itu apa? Apa tuh? Perundungan, benar. Ada lagi yang tahu? Nggak tahu Bu. Bullying itu termasuk tindakan yang kurang baik. Contohnya tadi seperti perundungan, kekerasan. Misalkan kita nyubit teman kita itu juga termasuk bullying. Bullying itu nggak hanya tindakan fisik aja, tapi dari perkataan juga. Kayak kita ngatain teman kita itu juga termasuk bullying. Nah, kalau dari teman-teman semuanya nih, ada nggak cerita yang pernah dibully, yang pernah dibully sama temannya? Saya Bu digigit sama teman saya. Kenapa tuh kok digigit? Nggak tahu, tiba-tiba digigit. Nah, itu termasuk juga bisa bullying. Ada lagi nggak? Kalau Amin sendiri, ada nggak cerita bullying? Ya paling kan pernah sih kayak di ejek-ejek aja lah gitu dengan Diejek-ejek. kekurangan. Ya, biasanya kalau misalkan kita yang berkekurangan tuh sering banget ya Min jadi objek buat Iya. dibully sama orang-orang. Itu pasti kalau orang yang belum tahu biasanya kayak gitu. Kalau selain diejek-ejek ada lagi nggak? Ya kayak pernah sih kayak kayaknya lagi sholat terus kan ambil wudhu tuh terus kan sarungnya kan dilepas tuh jadi sarungnya diumpetin, pernah ditaruh di keranda gitu, pernah sama pecinya gitu, pernah terus ya namanya dulu masih kecil sampai nangis tuh alhamdulillah ada yang nolongin sih gitu. Kalau Amin sendiri kalau misalkan abis dibully, Amin kayak merasa nggak percaya diri gitu nggak sih, atau menarik diri, nggak mau main lagi gitu, gimana Amin? Terkadang sih ya kan dari orang tua gini ngelihat disangka ya kadang orang tua saya suka salah paham ya dikiranya saya duluan yang mulai, jadi orang tua saya itu saya percaya aja omongan si orang tua katanya anaknya duluan yang kayak gitu yang bandel, padahal yang mulai duluan tuh si ya orang yang bercandain saya terus yang membuli saya. Terus akhirnya ya orang tua saya bilang katanya udah nggak usah sholat di masjid lagi lah, katanya bercanda terus, katanya padahal mah enggak gitu. Jadi kita lagi objek, kita dibully, kita lagi disalahin gitu ya? Iya seringnya kayak gitu sih gitu. Sampai kadang-kadang sampai sekarang sih juga kayak gitu. Jadi kalau Amin dulunya merasa kurang percaya diri gitu karena juga orang tua kurang memahami diri ya Amin ya? Ya gitu, begitupun ya saya kayak gitu, begitupun yang punya keluarga saya yang sama seperti saya kayak gitu. Jadi saya tuh kalau ada mau cerita masalah apa-apa tuh jadi susah sama orang tua, kadang orang tua percaya nggak percaya gitu. Selain kurang percaya diri, Amin jadi merasa kayak kurang terbuka gitu karena Amin cerita orang lain nggak percaya juga ya Amin ya? Ya gitulah, jadi ada sih yang percaya, palingan yang percaya itu juga beberapa aja, bukan dari rata-rata, bukan dari keluarganya ada sih, dari keluarga bapak paling. Iya, keluarga bapak. Nah kan tadi udah cerita-cerita sedikit ya. Sekarang ibu mau kalian bikin kelompok, terus kalian sharing di dalam kelompok itu apa aja tindakan bullying yang pernah kalian dapatkan kayak gitu. Nanti kita sharing lagi bareng-bareng. Oke? Sampai sekarang kan masih suka bullying. Ya kadang sih, palingan sekarang mah ya gitu. Makanya suka males pulang. Oh tapi kalau di sini enggak, paling kalau di rumah ya. Kalau di sini juga palingan ya ada aja bang cek tokan. Bercanda kali atau apa gitu. Ya gitu. Biasa. Ya, biasanya kan gitu ya, bilangnya bercanda gitu. Ya gitu bilangnya bercanda, tapi mereka tuh bilangnya bercanda, tapi mereka tuh nggak tahu situasi Khairul sebenarnya lagi ada masalah, mereka juga bercanda kayak gitu. Kalau bercanda itu bikin ketawa, kalau nggak ketawa itu bukan bercanda. Katanya kalau kata orang sini saya kamu sini di hurian dia nggak mau kalau sini, katanya dibercandain aja, cuma bercanda aja, soal dianggap serius. Gimana mau dianggap serius coba? Mereka aja mau bercanda, ya bercanda sih saya. Aku juga dulu pernah dibully waktu habis vaksin digigit, tau gak sih? Ih, kok kayak gitu sih kak? Iya dulu mah kan namanya anak kecil ya waktu masih SD.
Aku SMA juga gitu, kalau ada yang mesti suntik ditepokin tangannya. Oh iya, wah itu ya. Ih pernah itu pernah emang waktu pas campak tuh. Waktu dulu kan ceritanya habis campak ya gitu pada iseng-isengan, ada yang teriak, ada yang sakit. Ada yang marah, ada yang balik mukul. Suntik dipukul-pukulin. Iya emang paling gitu sih. Tapi kan bagian kakak itu kan ya emang ya ada sih ya selain disabilitas juga ada yang dibulinya seperti sama gitu, bahkan ada ya, tapi yang lebih banyak tuh yang dibully itu rata-rata mereka tuh yang mempunyai kekurangan pasti selalu dibully, apalagi di daerah rumah saya. Bukan rumah saya sih, cuman teman-teman saya juga suka cerita di daerahnya sering dibully. Bahkan ada teman saya mainnya temennya ya palingan di rumahnya mainnya dia cowok, mainnya mas bukan mainnya sama cewek, bukannya dia nggak mau, ada sih temen cowoknya, cuman temen cowoknya yang lain tuh pada nggak mau temenan sama dia karena ya gitulah. Akhirnya kan ya dia temennya ya itu aja, terus jadi tapi meskipun itu dia ngebela kalau dibully terus dia dimarahin lagi temen lagi. Tapi kalau menurut Amin, bully itu kayak gimana sih? Ya ngebully itu kayak semacam kayak gitu loh, kayak di gimana ya, si dia gitu loh, diledek-ledekin gitu, kayak ya gitu lebih direndahkan. Iya. Kalau menurut aku ya, bully itu kalau kayak dari misalnya ucapan atau dari tindakan yang nggak menyenangkan gitu untuk kita. Iya. Bagi dia mungkin bersenang-senang, tapi kan bagi kita beda gitu. Iya. Kan ibaratnya gini, setiap pemikiran orang-orang tuh nggak sama semuanya gitu. Iya. Kamu pernah denger nggak kalau sebenarnya orang yang ngebully itu orang yang lemah tahu? Iya, pernah denger sih, suka dijelasin. Kenapa dia ngebully? Ya karena dia nggak tahu. Karena dia nyari yang nggak bisa ngelawan dia gitu loh. Dia nggak mungkin ngebully orang yang lebih hebat dari dia. Jadi dia tuh apa ya? Merasa dirinya lebih hebat. Lebih hebat dari orang itu, dan orang itu nggak bisa ngelawan. Ya gitu. Terkadang ya gitu. Bully itu sebenarnya kalau menurut aku bully itu dimana kita udah ngerasa itu adalah hal yang tidak menyenangkan dan dilakukannya terus menerus, itu udah termasuk bully gitu. Apalagi kalau dilakukannya biasanya kan kalau bully itu ngajak orang terus ngebulinya satu orang gitu. Banyak banget sampai ada yang bunuh diri, sampai ya jangan sampai sih ya, jangan sampai gitu. Kadang tindakannya tuh udah lama, tapi efeknya tuh suka ada kayak misalnya jadi kepikiran atau jadi nggak percaya diri, jadi takut untuk bermain atau memulai. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh membuli kayak gitu. Kalau bisa mah kita berteman aja ya. Ya maunya sih gitu, cuman kan ya gitu ini kan setiap pemikiran orang tuh berbeda-beda Orang, ya. iya, orang tuh emang beda-beda kan pemikirannya. Enggak ini kata, tapi kan yang penting kan saya udah ngejelasin ya ke siapapun, yang penting ya kalau emang mereka nggak suka dengan sikap saya yang kayak gini ya udah kan masih banyak kan teman lain yang mau berteman gitu. Cuma nggak cuma hanya satu orang. Emang gitu Min, kalau kita dengerin kata dari orang lain itu nggak bakal ada habis-habisnya. Misalnya kita nggak cocok ya udah nggak usah dipaksain berteman. Kita cari temen yang cocok sama Amin, yang baik juga. Ya gitu aja ya kalau dari aku. Kita cukup apa ya, Kita ganti temen. nggak usah didengerin gitu, fokus aja sama diri kita, memperbaiki diri, dan tentunya jangan sampai kita tuh ikut ngebully juga gitu. Kalau aku sih sekarang enggak sih ya, bukan enggak sih, insya Allah lagi belajar Iya, gitu, Pak. Jangan ngebully, karena ya kan kita tahu ya Iya, kalau efeknya ngebully kayak itu gimana. efeknya nggak bagus, dan itu emang perbuatan yang nggak baik. Iya, kayak aku kan di sini kan pernah seperti percaya yang semakin ya yang ngerti ya dari sekolah ini ya, dari satu asrama kan, tapi banyak temen yang nggak terima karena kan aku tuh kayak gini orangnya, dan setiap aku yang ngebilangin mereka tuh selalu kayak katanya si ini mah ngebilangin terlalu keras, terlalu ini. Nah pas begitu ada teman aku lagi itu dia katanya gue masih maaf yang ngomongnya lu gak ya, gue mah katanya maunya masih ini aja belajarnya. Ya udah, kalau aku sih mikirnya nggak mikir gini ya, ada yang baru belajar sama yang baru, yang lama dilupain. Ya emang iya sih pasti kita mikirnya kayak Kita tuh udah nasihatin mau orang itu denger atau enggak, yang penting kita udah pernah berusaha nih. iya. Kan kita nggak bisa berharap dari orang lain, karena yang kembali ke awal, orang itu kan beda-beda ya, ada yang gampang dengerin, ada yang enggak. Ya bahkan ada yang dinasihatin malah nggak terima, terus langsung ya gitulah, akhirnya jadi musuhan. Akhirnya pertama ya kita kan nggak niat musuhan, akhirnya mereka jadi gini, saya tuh marah sama satu orang, nah satu orang itu mempengaruhi ke teman-teman yang lain, akhirnya yang lain marah sama saya. Ya udah kata saya emang nggak apa-apa dimarahin sama dimusuhin sama satu kamar ya. Lagian kan masih banyak teman-teman di luar sana lewat udara, lewat mana, saya kan
jadi nggak sekarang mah ngapain saya takut nggak ada temen gitu. Iya benar. Bener. Yang Ya. penting tuh jangan kita yang mulai musuhannya, Min. Kalau masalah itu kan kadang orang suka ada aja ya. Yang penting pokoknya kita kalau emang kita salah kita minta maaf. Iya. Ya mungkin maaf kesalahan saya itu ada di mana gitu kan. Iya, Saya juga- emang kadang. Ini nggak boleh keras kepala. Jadi misalnya pendapat kita salah, ada orang yang benar, nggak apa-apa, kita harus mengakui gitu loh. Kayak namanya kayak gitu. Namanya berhidup beramai-ramai pasti nggak bisa satu pendapat aja kan, pasti beda-beda pendapat. Dan bully itu kayak di mana aja tuh pasti ada aja Iya. potensi Pasti untuk ada dibully aja. dan dibully. Kayak Tapi kita juga pasti kena, mau yang pintar mau yang cantik semuanya kena bully kan. Kayak misalnya nih yang cantik nih, dia mah mentang-mentang cantik tapi sayang otaknya nggak ada. Banyak loh, banyak. Maksudnya semua orang tuh pasti pernah ngalamin bully. Kayak kita aja misalnya ketinggian badannya, ih tinggi banget sih, kayak bukan orang Indonesia. Waduh. Ya emang semuanya Tinggi tuh salah sama saya serba salah gitu pasti hidup emang ini. serba salah. Jadi balik ke diri kita aja lagi, kita itu juga harus kayak kalau ada orang kayak gitu kalau bisa nggak usah ditemenin. Bahkan ada temen ya ceritanya saya kan saya emang nggak tahu nggak niat dipuji sama orang ya, jadi itu mah ada salah satu ceritanya tamu yang datang sini, "Ih, katanya Amin tuh gini, Amin itu katanya ganteng apalah," kan kata saya gini, enggak bu, kata saya biasa aja. Terus ada teman salah satu yang selalu ya kayak gitu ya, "Iya tuh Amin mah ganteng, gua mah jelek tahu gini." nggak Jadi gitu kayak padahal gitu ya. tuh ya, padahal mah saya emang ya yang ngomong kan saya emang nggak merasakan diri saya tuh kayak gitu ya, orang yang nilai kan ya kita mah nggak mau gimana lagi. Terus ada yang gitu, tapi kan saya biarin aja lah, mungkin ya kan. Terus bagian kalau saya iya si ini mah pinter tuh Min ya, saya oh iya bu, saya bakal belajar dari seorang orang ini. Tapi ada orang kadang orang itu kalau sebenarnya saya di ini mereka bilang iya dong, iya mah iyalah si Amin mah ini, saya mah bodoh ini. Jadi kayak nggak suka gitu. Kiranya nggak niat nggak mau ngapain tapi dia sendiri. Kita emang harus banyak sabar sama gitu penguatan diri. Iya Harus sih. banyak kontrol emosi. tapi Amin udah baikin tuh kan, katanya kemarin dulu lah pokoknya pernah dibully gitu ya. Jadi Ya waktu di rumah gitu ya. Ya katanya sendal apa kamu diimpetin. Nah, itu. Kayaknya apa gitu yang diimpetin nggak disempet. ya baikan sih baikan, cuman tapi mereka kadang suka ngulang-ngulang lagi gitu aja. Iya berarti Tetap aja ya. maafnya tuh nggak tulus diulangin lagi. Ya kayak kemarin. Contoh saya padahal umur saya udah gede sih. Mereka tuh sama saya cuman beda di bawahan saya sedikit, tapi padahal mereka tuh udah mikir ya harusnya udah pada gede gitu. Coba ibaratnya saya kan saya kan salat subuh tuh dari rumah, diajakin sama kakak sepupu saya sama adik saya tuh. Nah saya tuh jalan, dia digandeng gitu ya. Terus ada teman saya katanya, "Amin," katanya, "kapan pulang?" katanya, "Ini belum salim lu sama gua," katanya gitu kalau masalah ini. Dia salim tapi tangan dia habis makan, belum cuci tangan. Amis, gitu kotor. Makanya makan jengkol gitu. Terus kan ini dia nggak cuci tangan nggak apa, langsung kayak nggak salim sih, cuman megang tangan kan saya kotor ya. Terus astagfirullahaladzim, ini orang nggak pernah diajarin sopan santun sama orang tuanya gitu, saya pikir gitu. Tapi saya nggak balas dendam, biarin aja lah, itu kesalahan cuman dia ya, yang berarti dosa saya udah berkurang karena dia yang Biar Allah aja yang membalas. Kan tadi kan kalian udah sharing-sharing, udah dibagi 2 kelompok juga. Sekarang ibu mau kalian sharing lagi ke ibu apa yang kalian dapatin dari diskusi tentang bullying. Siapa yang mau ngomong duluan? Saya bu, Sofia, apa Sofia yang kamu dapat dari diskusi dengan teman-teman kamu? Yang saya dapatkan itu gimana cara saya menghadapi bullying gitu. Kalau saya dibully, saya harus kayak gimana gitu bu. Kayak gimana itu caranya? Yang pertama itu saya harus misalkan dibully, saya jangan balas bully lagi. Jadi saya cuekin aja gitu bu. Kenapa kita nggak boleh balas dengan bully Itu lagi? jadi berantem. Jadi hindari konfrontasi fisik gitu bu. Jadi kalau dibully kita cuekin aja. Terus yang kedua, kalau saya dibully, saya akan ngomong ke teman terdekat atau orang yang lebih tua. Jadi mereka bisa ngasih saya solusi. Misalnya ke ibu gitu atau ke teman saya kayak Rara, Nopi gitu bu. Oke, nah kalau misalkan kita dibully, terus kita melawan, orang itu bakal semena-mena lagi ke kita. Makanya kalau misalkan kita dibully, itu lebih baik kita cuek. Karena kalau misalkan kita cuek, orang itu nanti nggak bakal ngebully kita lagi. Kayak, nggak seru ngebully dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nggak ada respon apa-apa yang dia terima gitu. Nggak sesuai dengan apa yang diharapkan dari ngebully teman-teman gitu. Kalau misalkan yang diharapkan dari orang yang membuli itu kan pasti kita masih merasa menjadi takut gitu kan sama orang yang membuli. Nah kalau kita cuekin orang yang membuli kita, itu nanti dia bakal capek sendiri. Maka lebih baik kita cuekin aja orang-orang yang membuli gitu. Yang kedua, kalau misalkan kita dibully, kita cerita ke orang lain itu juga
merupakan pilihan yang tepat, karena kalau misalnya kita dibully, kita mendem sendiri, nanti yang ada malah nggak baik buat diri kita sendiri. Itu Sofia udah keren banget. Nah sekarang Rara, gimana cara Rara menyikapi atau meningkatkan rasa kepercayaan diri setelah dibully? Kalau aku lebih suka mengembangkan potensi yang udah aku miliki. Caranya gimana tuh? Misalnya aku kan senang gambar ya, nah aku ikut lomba-lomba supaya itu kan di sisi lain bisa melatih skill aku menggambar gitu. Nah itu bagus juga tuh caranya. Jadi kalau misalkan kita habis dibully, daripada pikiran kita, aduh gua habis dibully nih kayak gimana, daripada kita mikirin itu pusing, kita mendingan mengalihkan pikiran kita itu ke hal-hal yang kita sukai. Salah satunya kayak tadi Rara bilang menggambar gitu. Jadi kita nggak mikirin tentang bullying, tapi kita bisa berprestasi dari meningkatkan kemampuan yang dimiliki gitu. Nah kalau dari Novi, gimana cara Novi untuk meningkatkan rasa keterbukaan gitu? Kalau dari aku setelah tadi sharing-sharing sama teman-teman, itu mungkin dari kitanya lebih banyak bicara sama orang tua ataupun orang lebih dewasa. Jadi misal kita bisa bikin waktu rutinitas, misalnya di malam hari ataupun di sore hari, ataupun bisa juga jalan-jalan. Nah itu waktu-waktu rutinitas itu bisa kita pakai buat nyampein perasaan kita ke orang tua ataupun orang yang lebih dewasa, biar permasalahan kita juga dapat solusinya gitu. Nah itu juga cara yang tepat gitu kan. Apalagi kalau misalkan orang tuanya yang kerja terus dari pagi sampai malam nggak ada waktu luang buat ngobrol, itu kan ada jarak ya antara anak sama orang tua. Nah kalau misalkan kita bikin atau kita memberi pendapat gitu ke orang tua, Bu, ayah, aku mau ngobrol gitu kan, aku dibully di sekolah. Jadi kalau orang tua itu juga tahu kalau misalkan anaknya dibully, jadi nanti bisa dilaporin misalnya ke sekolah gitu kan, biar sekolah menindaklanjuti. Daripada kita dibully, kita nggak ngobrol juga sama orang tua, kita mendem sendiri kan, nggak bagus juga ya. Nah kalau Amin nih, Ya, gimana kalau Amin sendiri? Amin terbuka nggak sama keluarga Amin gitu? tergantung sih keluarga kan, biasanya kan keluarga tuh ada yang ya berarti ada yang iya ada yang dipercaya dan enggak sih. Maksudnya kalau yang gini aja palingan sebagian aja, kayak contoh dari keluarga sering sih dari keluarga bapak ya. Kalau untuk keluarga sendiri palingan ke kakak, itu juga kakaknya juga yang nomor 3 palingan. Nah iya, kalau curhat sama kakak juga nggak apa-apa, yang penting Amin ada orang yang bisa dipercaya gitu kan. Kalau misalkan Amin nggak percaya sama orang itu, terus nanti kita ceritanya malah nyebar kemana-mana, selesai masalahnya enggak kan gitu kan. Jadi kalau bisa kita itu cerita ke orang-orang yang udah dipercaya, yang sekiranya bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita. Dari Salma sendiri, bagaimana cara Salma meningkatkan rasa keterbukaan atau sifat keterbukaan setelah dibully? Kalau aku biasanya sih, misalnya yang ngebully aku teman dekat, aku bakal ngejauh dari orang itu. Tapi kalau misalnya aku juga harus ceritakan ke orang tua, karena kan aku belum tahu posisinya gimana. Jadi aku cerita ke orang tua aku, tapi pas orang tua aku lagi dalam kondisi yang sama-sama senang juga, nggak lagi capek kerja atau lagi ngantuk, biar dapat respon yang diinginkan. Udah. Ya kalau misalkan ada teman kita yang nggak baik ya, yang suka ngebully kita, kalau bisa kita jauhin aja, cari teman baru lagi yang sekiranya membawa dampak baik lah sama kita gitu kan. Kalau kita mau cerita sama orang tua juga, kita harus tahu, jangan orang tua baru pulang kerja gitu kan, masih capek, belum duduk udah langsung kita ajak ngobrol, itu kan takutnya responnya kurang baik ya. Nah dari sesi diskusi ini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Karena nggak ada, diskusi hari ini dicukupkan. Dari diskusi atau sesi konseling hari ini adalah kita jadi tahu ya sifat-sifat bullying gitu kan. Teman-teman pernah dibully, jadi kita tahu cerita-cerita bully teman-teman gitu kan. Dan kita juga jadi tahu bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri kita supaya meningkat lagi setelah dibully. Nah, kalau kita terus sama bullying yang pernah kita terima itu kan nggak baik juga ya. Juga kita jadi tahu tentang bagaimana cara kita terbuka gitu sama orang-orang di sekitar kita. Oke, karena sesi diskusinya sudah selesai, jadi dicukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.